Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatunisan atau di channel YouTube aku Saskia Rahmatunisan episode My Diary 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan di antara dua lembaga penyiaran negeri serumpun, yaitu Lembaga Pelapis Film dan juga Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi gini, mungkin teman-teman yang sudah tahu bahwa KPI itu dan LPF itu mulai berlaku sejak mungkin lebih dua dengan LPF itu atau singkatannya dengan Lembaga Pelapis Film. Ini merupakan lembaga penyiaran di Malaysia yang mengatur tayangan-tayangan program TV Malaysia dan beragam genre. Nah, ini mulai berlaku sejak tahun 2008 ya, dalam sebuah sinetron. Baru di Indonesia baru mulai berlaku sejak tahun 2013. Nah, jadi persamaannya adalah ini lembaga ini sama-sama berfungsi untuk mencegah mengatur hak siar tanggal lulus sensornya. Mungkin kita tahu bahwa negara Malaysia semua tayangan itu pasti punya lembaga sensor, tapi yang paling umum yang itu adalah tingkat usia. Tingkat usia pada televisi di Malaysia itu bisa ada 3 jenis seperti P13, U, dan juga ya kalau misalnya U itu untuk semua umum, kalau P13 itu umum dengan orang tua. Nah, mungkin kalian sudah pernah, teman-teman di Malaysia yang sudah kenal PPF itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencegah tayangan yang tidak pantas ya. Nah, ini perbedaan dari perbedaan sama halnya dengan Indonesia itu juga punya lembaga penyiaran namanya Komisi Penyiaran atau KPI. Mungkin penonton sekarang ini banyak yang beranggapan bahwa KPI itu segala sesuatu yang nggak mereka sukai karena memang tayangan mereka, ini kenapa banyak tayangan di sensor atau di skip. Nah, ini sebenarnya saya udah sering ngalamin ini sejak 2 hari yang lalu ya, beberapa tayangan bertewasan, terutama kebanyakannya waktu dini hari itu suka ada yang di script karena terbatas waktu tuh suka pengen buru-buru ya sih, like manusia. Semua itu kenapa? Kan itu oleh KPI dan tanggal lulus sensornya. Cara plating kode siar itu tuh sama dengan Malaysia ya. Sebut saja kalau M kalau di Malaysia tuh aja tuh M itu meter tuh untuk orang dewasa ya. Kalau di Indonesia itu ada ABO atau anak bimbingan orang tua, RBO atau remaja bimbingan orang tua, SU semua umur, dan juga D dewasa. Mungkin jam yang tangan dewasa ini kebanyakan di waktu dini hari, kalau semua umur dan bimbingan orang tua biasanya di siang sampai malam hari, tapi nggak sampai tengah malam. Nah, tujuannya sama aja sih dengan adanya PF ya, untuk mencegah tayangan yang tidak pantas. Mungkin Indonesia paling fatal dalam mengatur KPI karena memang tayangan program sekarang itu saya udah sering ngalamin. Kalau kita lihat, ini kenapa suka di satu KPI ini? Wah, pasti ada yang kalau di blog KPI itu suka begitu. Kalian bisa tahu kita gimana sih rasanya kalian yang ngerasa KPI itu ada kelebihan, tapi juga kekurangan, ada juga LPF ya. Nah, itulah persamaannya. Dan perbedaannya, LPF ini merupakan lembaga penyiaran dari berasal Malaysia ya. Sedangkan di Indonesia adanya Komisi Penyiaran Indonesia, iyalah beda negara. Kemudian perbedaan yang kedua adalah tingkat kesensoran FF ini memang terbiasa nggak terlalu begitu kuat sih, karena kan biasanya kalau tayangan yang nggak pantas tuh biasanya ada yang diharamkan, udah skip aja. Itu sebenarnya seperti udah ngalamin sih, tapi belum terlalu begitu terbiasa karena memang dibatasin oleh ini tradisi gitu. Karena tradisi orang Malaysia menyiarkan program itu berbeda-beda menurut setelah ditetapkan dengan LPF, karena kan lembaga ini kan juga lembaga penyiaran, tapi tingkat kesensorannya nggak begitu kuat ya. Kemudian yang kedua, kalau perbedaan di Indonesia, mungkin tingkat kesensoran yang paling kuat itu adalah TV sebutan MNC Group ya. Kenapa MNC Group seperti itu? Karena kita tahu bahwa masa kecil kita kan ada 3 kartun yang sering mendominasi kehidupan masa kecil kita, sebut saja Doraemon DCTI, OPDB Dimensi TV, dan juga SpongeBob SquarePants CGTV. Tapi bagi yang Doraemon ini mungkin tingkat kesenangan juga cukup aman ya, karena kan biasa tayang tuh hari Minggu. Dari tahun 90-89 aja udah masih tayang sampai sekarang. Begitu juga dengan Upin Ipin nih yang baru tayang sejak tahun 2007 nih, sekarang udah 15 tahun ya. It's almost 15 years since Upin Ipin udah di Indonesia was air. Tapi ini anggap aja ini mengalami masalah seperti dengan propaganda. Jadi akan mengurangi, ada yang pihak mengatakan kita mengurangi unsur pihak dari Malaysia, cukup yang menawarkan Indonesia. Bahkan seringkali tingkat KPI-nya itu tuh kalau Pinipin, kalau aku lihat sering pengalaman nih, saya belajar pengalaman dari sejak sebulan terakhir ini udah nonton 3 film lebar sekaligus. Saya ngerasa ada yang disensor, ada yang kelewatan nih adegannya. Ya itu wajar lah kalau di KPI itu sering terburu-buru. Begitu juga dengan animasinya, dan itu juga seperti itu. Nah, kalau SpongeBob SquarePants ini baru mulai berlaku dari tahun 2015 ya.
tingkat kesensoran tuh jadi episodenya sering dibatasi, walaupun kalau di aslinya kan semuanya kan ada 230 episode ya dalam semua 13 season. Tapi bagi Indonesia sendiri cuma hanya membatasi beberapa episode saja yang tidak boleh ditayangkan di TV ya. Ya di TV lah, karena kan di TV itu kan tingkat kesensorannya kan paling kuat ya. Ciri-cirinya, nah jadi ciri-ciri dari program tayangan MNC Group sekarang ini, kalau opening tuh kita nggak perlu pakai opening temanya seperti itu apa, karena takut taksiannya. Tidak hanya sinetron, tapi sinetron nggak terlalu sih, tapi kartun sama program lawasnya juga sengaja menghentikan tayangan opening timnya karena takut terkena hak cipta. Begitu juga dengan closing timnya juga seperti kredit atau kredit film lebar atau kredit sinetron lawas sebagainya, dia langsung ke end cap tersebut. Nah, ini sebenarnya, ya maaf, ini saya lagi ada vlog, aku lagi azan. Oke, sedangkan di MNC TV juga sama seperti itu. Jadi ciri khas MNC Group seperti itu. Begitu juga kalau di SCTI juga sama. Jadi opening timnya film lebar yang masih nggak apa-apa, tapi closing timnya juga langsung ke acara berikutnya. Ya sama sih, sama seperti kita memutar balik ke beberapa masa kecil kita yang agak suram tuh tahun 2000-an ya. Nah, sedangkan SCM Group itu terbilang media penyiaran yang tingkat KPI-nya agak sama kuatnya, karena kan kalau beberapa film lebar itu kan suka ada yang di skip adegannya. Saya udah ngerasain dalam sebulan ini tuh beberapa film yang tayang lebar tayang SCTV itu ini ya, seperti Magic Hour, Love Story 3 dan sebagainya, itu kebanyakan adegannya suka ada yang di skip setelah iklan ya, tapi bukan karena sensor, tapi karena keterbatasan waktu. Itu kan KPI-nya kan udah agak kuat ya. Tapi untuk RTV ya, untuk bukan, jangan nanti ngomongin deh. Jadi itu ketiga media penyiaran ini tuh juga KPI juga begitu kuat ya. Nah, dan yang terakhir perbedaan strategi kombinasi keduanya adalah gini. Jadi sebenarnya tujuan lembaga pelapis pimpinan Komisi Pemilihan Indonesia itu adalah untuk mencegah untuk mencegah yang tidak patut kita menonton, tapi juga mengamankan program tayangan tersebut menjadi amat tertonton oleh semua penonton di Malaysia Indonesia. Jadi jangan sampai tayangan itu tuh bisa dianggap remeh, karena kan tayangan program terutama opini-opini. Karena animasi tersebut, terutama animasi Malaysia yang belakangan ini sudah mulai mendominasi pasar lokatif Indonesia, begitu juga Malaysia dan sebagainya ya. Begitu juga sebaliknya dengan Malaysia juga seperti itu. Jangan anggap sinetron Indonesia itu dianggap cukup murahan ya, karena memang udah terbukti bahwa sejak tanggal 1 kemarin, yaitu 22 Februari 2022, beberapa selebritis selebgram pun sudah banyak yang melahirkan keturunan di tanggal yang cantik, di tanggal 22 Februari 2022. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen, dan juga subscribe channel Bob ini dapatkan event aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.